Morning, my students. How are you today? Okay, well, today we are going to discuss about the procedure text. And tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, anak-anak harus mampu mengidentifikasi structure of recipe. Kemudian yang kedua, anak-anak harus mampu mengidentifikasi the unsur kebahasaan dari sebuah teks recipe. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus mampu menulis informasi-informasi penting yang ada di dalam sebuah teks recipe. Oke, di dalam kehidupan sehari-hari, tentu anak-anak sering menjumpai dan sering melakukan beberapa langkah beberapa langkah cara membuat maupun cara melakukan sesuatu. Dan langkah-langkah itu tentu ada kaitannya dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Okay, my questions. What is procedure text? What is procedure text? Procedure text is a text about the way of making or doing something Jadi procedure text adalah sebuah teks yang memberikan informasi tentang cara membuat dan cara melakukan sesuatu. Misalnya memberikan informasi cara membuat nasi goreng, memberikan informasi cara membuat es krim dan lain sebagainya. Okay, next, essential functions. The essential functions of procedure text is to inform how to do or how to make something. Jadi fungsi sosial dari sebuah teks procedure ini adalah untuk memberikan informasi how to do or how to make something, memberikan informasi cara membuat dan cara melakukan sesuatu. Jadi di dalam slide ini saya ada tanda merah. Di situ adalah sebuah kata kunci dari social function sebuah text procedure. So my questions, what is the generic structures? How about the generic structures of procedure text? Mungkin anak-anak tahu generic structure dari sebuah procedure text? Okay, the generic structure of procedure text, there are three ada tiga: goals, materials, and then steps. Goals maksud dan tujuan, materials merupakan bahan-bahan, kemudian steps adalah langkah-langkah. Jadi langkah-langkah ini dia tidak bisa ditukar tidak bisa tukar. Misalnya langkah yang pertama kita tukar dengan langkah yang ketiga ataupun begitu sebaliknya. Jadi tidak bisa. Jadi langkah-langkah, the steps on procedure text, dia harus selalu berurutan. Next, language features. Okay. In procedure text, use a simple present tense. For example, do this, do that Kemudian use the temporal conjunctions. After, then, after that, dan lain-lain. Kemudian use the material classes. So, in procedure text, di dalam sebuah teks procedure ini, biasanya di step tadi itu yang kita sudah bahas di awal itu, dia selalu menggunakan konjungsi, mulai dari pertama sampai dengan akhir. Misalnya first, second, atau yang ada di layar itu after, then, after that, dan lain-lain. Itu adalah language features. So, do you like this food? Mungkin anak-anak pernah melihat atau menyukai gambar ini. Okay, do you know how to make it? Mungkin ada yang tahu cara membuat masakan ini? Okay, thank you. Okay, now I give you the video. Please listen and watch Tolong nonton dan dengar baik-baik video ini. Kemudian anak-anak menjawab pertanyaan. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, what does the video tell us about? And what are the steps make a pudding? Ini adalah pertanyaan related to the video. Ini adalah videonya. Oke. Berdasarkan pertanyaan tadi itu, jawaban memang ada yang benar, ada yang hampir benar.
Sekarang saya akan tampilkan slide ya, berdasarkan video yang telah dinonton. Ya. How to make a chocolate pudding. Ya. Jadi the aims or the goals is how to make the chocolate pudding. Kemudian yang kedua adalah bahan-bahan dan juga peralatan yang digunakan dalam membuat puding. Ya, ini adalah bahan dan juga peralatan ketika kita membuat sebuah masakan puding. Ya. Yang pertama ingredients, itu ada 7 bahan yang digunakan, nanti anak-anak lihat sendiri di slide. Kemudian yang kedua equipments, itu adalah alat yang digunakan dalam membuat puding. Oke, sekarang kita masuk kepada langkah-langkah ya. Jadi berdasarkan video itu ada banyak langkah-langkah cara membuat puding ya. Sekarang saya tampilkan saja di layar, nanti anak-anak tinggal lihat saja ya, lihat di layar. Ya. Lihat di layar. Di sini ada banyak. Ya. Ini langkah-langkah. Oke. Ya. Ya. Ya, ini adalah langkah-langkah cara membuat masakan puding ya. Ini adalah langkah terakhir. Finally, give the pudding a stir and serve, enjoy it. Ini adalah langkah terakhir cara membuat puding. Oke, any questions maybe? Mungkin ada yang belum paham, yang belum mengerti, silakan bertanya. Oke, tidak ada ya. Oke, the next slide. Please listen and watch the video. So answer the questions. Sekarang saya akan memberikan lagi satu video, kemudian anak-anak menjawab pertanyaan ya, menjawab pertanyaan related to the video. Ini adalah untuk tugas ya, untuk tugas kerjakan di rumah. Kemudian anak-anak kumpul, bisa kumpul lewat aplikasi atau lewat WA group bisa. Pertanyaan yang pertama, what is the video tell us about? Next, what are the steps based on the video? And then identify the generic structures of the video. Jadi anak-anak mengidentifikasi generic structure dari video tersebut, menentukan mana goalsnya, mana bahannya, mana alatnya, kemudian mana langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah di dalam sebuah teks prosedur harus berurutan, tidak bisa saling tukar. Ya, oke. Sekarang kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama berkaitan dengan topik yang telah kita bahas ya, membuat kesimpulan. Jadi, tadi kita sudah menjelas panjang lebar berkaitan dengan teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah sebuah teks yang memberikan informasi tentang cara membuat dan juga cara melakukan sesuatu. Jadi dalam sebuah teks prosedur ada 3 generic structures. Yang pertama maksud dan tujuan, goals, kemudian materials, bahan atau alat, kemudian steps, langkah-langkah. Kemudian essential functions of procedure text is to inform ya, to inform how to do or how to make something, untuk menginformasikan kepada orang lain cara membuat atau cara melakukan sesuatu ya. Kemudian the linkage features. The linkage features in procedure text, the first is use the simple present tense. Use simple present tense, usually use the temporal conjunction, and then use the material clauses. Ya, saya kira demikian. Oke, thank you very much for today. See you next time.